Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mereview buku tentang sekolah kreatif. Di sini saya akan membacakan tentang bab pertama, sekolah kreatif, tempat yang menyenangkan. Dalam bab ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu landasan psikologis sekolah berkelas alam. Yang kedua, identifikasi kelas alam. Yang ketiga, mendirikan kelas sebagai ruang belajar yang menyenangkan. Baik, yang pertama yaitu landasan psikologis sekolah berkelas alam. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu kelas alam natural. Kelas alam natural yaitu kelas untuk belajar anak-anak yang bertempat di alam bebas. Contohnya seperti di taman, di sungai, di kebun, ataupun di halaman sekolah. Yang kedua yaitu kelas alam sosial. Kelas alam sosial di sini dimaksud adalah kelas alam masyarakat, yang mana kegiatan belajar anak-anak bertempat di pusat-pusat kegiatan masyarakat. Contohnya yaitu ketika masyarakat sedang kerja bakti, ataupun di daerah puskesmas, pemerintahan sekitar, yang pada kelas sebagai belajar anak-anak memanfaatkan ruang untuk aktivitas sosial masyarakat secara langsung. Yang ketiga yaitu kelas alam artifisial. Kelas alam artifisial merupakan ruang kelas untuk kegiatan belajar anak-anak yang bertempat di kelas dalam ruang bangunan, yaitu ruang kelas alam ini bertempatan di ruang belajar seperti biasa di dalam kelas di suatu gedung. Kegiatan ruang kelas untuk kegiatan belajar ini dimanfaatkan secara simultan, artinya setiap ruang kelas itu secara bersama-sama digunakan sebagai tempat sarana prasarana untuk belajar anak-anak. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam ruangan, tapi juga belajar di alam bebas, di alam sekitar, untuk membuat kreativitas anak itu muncul seperti itu. Dan yang kedua yaitu identifikasi kelas alam. Dalam identifikasi kelas alam ini yaitu kelas berbasis alam adalah kelas yang selalu ada di sekitar kita, yang mana yaitu sarana prasarana seperti lapangan sekolah, warung, dan sebagainya. Semuanya itu adalah kelas alam yang menyenangkan. Semua itu adalah tempat yang bisa kita gunakan sebagai tempat sumber belajar. Langkah awal sekolah memiliki kelas alam adalah dengan mengidentifikasi untuk memiliki tempat kelas sebagai tempat tersebut sebagai kelas. Dalam artian itu sekolah memiliki izin untuk menggunakan atau memanfaatkan tempat-tempat seperti tempat-tempat tersebut menjadi tempat untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak. Ya, untuk yang bab kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pembelajaran kreatif. Apa sih pembelajaran kreatif itu? Pembelajaran kreatif merupakan proses mengondisikan anak-anak untuk belajar sesuai kreativitas masing-masing. Lingkungan yang menarik dan menyenangkan membuat para siswa senang untuk belajar. Intinya, pembelajaran kreatif merupakan rangkaian kegiatan yang mendorong anak belajar secara aktif dan menyenangkan sambil mengembangkan kreativitas yang dia punya dan kecerdasan karakter masing-masing setiap anak. Untuk yang kedua, mekanisme pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini mempunyai mekanisme yang sangat diperlukan bagi kita seorang guru untuk mengamati siswa. Yang pertama, mengamati. Anak mengamati lingkungan sesuai dengan kecerdasannya masing-masing untuk mencari tahu apa aja yang ada di sekitaran mereka. Itu yang kedua, merumuskan persoalan. Anak diajak untuk mengenali masalah dari pengamatannya. Proses ini merangsang rasa ingin tahu dan kreativitas dalam mencari solusi. Yang ketiga, menguji coba. Anak melakukan eksperimen berdasarkan masalah yang dirumuskan tadi. Uji coba ini didorong berbagai motivasi.
Yang pertama, motivasi penasaran, yang kedua, motivasi elaborasi, dan yang ketiga, motivasi modifikasi, dan yang keempat, motivasi discovery. Untuk yang keempat ini menghasilkan hasil karya. Karya yang dihasilkan berupa intelektual seperti gambar, artefak, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, untuk mekanisme yang kelima yaitu membagikan. Guru membantu mempublikasikan karya siswa melalui seperti media massa, majalah dinding, dan sebagainya. Dan yang keenam, tidak lupa kita juga sebagai guru juga harus mengapresiasi siswa. Anak harus diberi penghargaan atas karya yang dihasilkan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa tersebut. Nah, untuk yang terakhir, mendesain pembelajaran yang kreatif itu bagaimana sih? Agar pembelajaran kreatif berjalan efektif, guru perlu mendesain prosesnya dan mempertimbangkan. Untuk yang pertama, perencanaan, yaitu mencakup pemahaman materi, perancangan aktivitas menarik, pemilihan media, dan penentuan alur kegiatan belajar yang menyenangkan dan semenarik mungkin. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan menyenangkan, pengelolaan suasana belajar, dan kegiatan yang kondusif untuk eksplorasi semua siswa. Yang ketiga, ini yang paling sering, penilaian dan apresiasi. Ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa, untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar selanjutnya. Baik, itu saja dari bab 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu guru sebagai sahabat dan orang tua. Dalam bab ini, peran guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi sahabat dan orang tua bagi murid-muridnya di sekolah. Guru ideal bukan sekedar pemberi materi, tetapi juga seorang yang bisa mendengarkan, memahami, dan mendampingi siswa dalam perkembangan emosional dan sosial mereka. Sebagai sahabat, guru perlu menciptakan hubungan yang hangat dan terbuka dengan siswa. Ini membuat siswa merasa nyaman, tidak takut untuk bertanya, mengungkapkan pendapat, bahkan curhat saat menghadapi masalah. Sementara itu, sebagai orang tua, guru diharapkan bisa memberikan arahan, kasih sayang, dan keteladanan. Guru juga mampu mendisiplinkan dengan cara bijak, tidak dengan hukuman keras, tetapi dengan pendekatan yang membangun karakter siswa. Akan menjelaskan bab 4, yaitu anak-anak kreatif, cerdas, dan berkarakter. Tujuan dalam pembelajaran sekolah kreatif adalah mewujudkan anak-anak kreatif, cerdas, dan berkarakter. Kreatif adalah serangkaian kegiatan, keterampilan untuk mengatasi masalah melalui karya yang membawa implikasi pada pembentukan intensif karakter dan sikap anak. Ada 4 kinerja kreatif. Yang pertama, kreatif adalah keterampilan khusus yang intensif atau psikomotor. Untuk yang kedua, suatu pemberdayaan kemampuan kecerdasan atau kognitif. Untuk yang ketiga, implikasi karakter dan sikap, yaitu afeksi. Untuk yang terakhir adalah karya yang merepresentasikan 3 kinerja tersebut. Yang pertama, psikomotor, kognitif, dan afeksi. Kreatif adalah sebuah kinerja dalam mewujudkan ide gagasan melalui kegiatan hingga menghasilkan karya cipta. 3 hal melekat pada anak, yaitu pertama belajar, memahami suatu materi atau konsep melalui membaca, mengamati, dan berdiskusi. Yang kedua, bekerja. Untuk yang terakhir adalah berkarya. Ada 5 kinerja aktif yang terjadi dalam diri anak. Untuk yang pertama, tahap materi elaborasi. Tahap materi elaborasi ini berkaitan dengan penguasaan anak terhadap ilmu pengetahuan. Untuk yang kedua, tahap modeling atau contoh. Untuk yang ketiga, tahap meniru. Untuk yang keempat, tahap konvensi inovasi. Untuk yang terakhir adalah discovery.
Yang terakhir yaitu mengondisikan kelas sebagai ruang belajar yang menyenangkan. Di sini sekolah itu harus mempunyai suatu motivasi di mana anak-anak itu harus bisa nyaman untuk belajar dan ruang belajarnya harus menyenangkan. Juga di mana kita tuh harus membuat suatu pola agar anak-anak tuh betah untuk belajar di kelas ataupun di ruang kelas. Jadi tidak selalu monoton di dalam kelas dan harus melihat papan tulis, tapi juga bisa melihat dari alam sekitar yang mana tuh seperti bahwa tumbuhan itu hidup sebagai pelengkap, manusia bernafas dan hewan itu sebagai pelengkap juga seperti itu. Jadi anak-anak itu belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di alam bebas. Yang sebagaimana ruang belajar itu harus menyenangkan bagi anak-anak dan nyaman bagi anak-anak. Jadi, kesimpulan dari buku Sekolah Kreatif ini adalah pentingnya untuk memupuk rasa kreativitas dan imajinasi anak-anak. Sekolah kreatif mendorong anak untuk belajar sambil bermain, menciptakan pengalaman menarik, dan menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, buku ini menekankan bahwa kreativitas adalah kunci kesuksesan di era modern ini dan dapat dicapai melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Sekian.